بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jepri. Saya ingin bertanya tentang pajak restoran, Ustaz. Pajak, Mas. Anda punya restoran atau tukang Ibu. pajak? Ibu, Ustaz. Ibu punya restoran. Nggih. Jadi sudah berlangsung sekitar 3-4 tahun ini warung ibu itu dipaksa untuk memungut pajak, Ustaz. Memungut pajak 10% ke Memungut pajak ke 10%. konsumen. Ya, ibu saya keberatan. Awalnya menyiasati kami bohong. Jadi kami store per bulan 500.000 tanpa apapun kita datang ke kantor pajak ini bayar gitu, bayar untuk rumah makan ibu gitu. Berlangsung lama kok pajaknya cuma sekian, harusnya Pajaknya? lebih, kok bayar pajaknya cuma 500.000, harusnya lebih kayak gitu. Kata siapa? Kata Kata tukang orang pajaknya. pajak, ya sudah ibu naikkan lagi jadi 1.500.000 dibayarkan lagi ke pajak, jadi dapat slip, kita tidak pernah mengisi apapun, jadi kita cuma store gitu dan itu dapat slip bukti kita bayar pajak. Nah sekarang ini sampai pernah digeruduk Satpol PP, Ustaz. Dia pengennya kita benar-benar bayar 10% gitu. Jadi misalnya sehari kita jualan dapat 7 juta, 5 juta ya, potong 10% itu per bulan diakumulasikan, disetorkan ke sana gitu. Jadi kalau ini di 7 Palangkaraya, juta Ustaz. per hari. Semisal per bulan. gitu, per hari. 10% dari per hari Iya, kan dari omset. bukan laba bersih, Ustaz. Jadi omsetnya misalnya seharian kita jualan itu dapat 7 juta ya 10% kita simpan, nanti per bulan kita bayar. Terus? Ini warungnya di Palangkaraya, kebetulan di Palangkaraya itu termasuk penarik pajaknya ketat, Ustaz. Jadi rajin sekali. Dia pengen buru-buru ke neraka dia. Nah sekarang ibu termasuk kebingungan, kemarin sempat narikin pajak tapi ke orang-orang yang pakai seragam PNS. Jadi kalau ada seragam PNS makan, oh tarik nih pajaknya gitu. Terus kalau yang bukan ya sudah. Tapi kan Gimana tarikin pajaknya? Ditulis di situ. ini di notanya Di slip ada jadi pajak 10%. iya. Ini sebenarnya rumah makannya masih dikelola sangat konvensional, Ustadz. Jadi memang awalnya cuma warung pinggir jalan gitu, tapi jadi rumah makan ya sekarang disuruh bayar pajak kayak gitu. Jadi semuanya serba nggak pakai struk, tulis tangan aja di kertas biasa gitu kalau ada orang beli. Nah, Allah barik fik, mungkin teknisnya nanti bisa minta nomor teleponnya Pak Widi. Telepon itu berapa? Bisa nanti dibantu oleh tim ETA bagaimana buat tax planning agar bisa mengurangi kewajiban pajak tadi. Nah, yang jadi pertanyaan itu gimana, Ustaz? Maksudnya apa kita tetap menarik kayak gitu atau selama ini sih akhirnya tetap bertahan dengan ya kita bohong kayak gitu, bohong ke pajak gitu. Jadi cuma sudah dibayarkan sekian dan belum memungut, jadi memotong dari hasil pendapatan jualan gitu. Kalau Anda memungut berarti Anda bagian dari kaki tangan tukang pajak. Bagian dari kaki tangan orang yang tidak masuk surga kata Rasulullah SAW. Dan bahkan pun pajak akan melihat bila Anda memungut dari tertulis 10%, ini perlakuan dari negara dianggap tindakan pidana, bisa dipenjara. Karena mungut kemudian nggak setor ke negara, dianggap sebagai tindakan pidana, memakan uang negara. Sehingga mereka mengatakan negara dirugikan sekian. Jelas? Rasulullah SAW telah mengatakan dalam riwayat Abu Daud, la yadkhul jannata sahibu maksin. Penarik pajak tidak masuk surga. Tetapi yang wajib pajak yang ditarik dia adalah orang yang dizolimi. Jelas? Bila dia tidak setor pajak, dia tidak akan bisa berjualan dan segala macam dan bahkan bisa dihukum penjara. Maka apa boleh buat? Bayarkan pajak tapi bukan dengan cara berbohong tadi. Ada namanya tax planning, yaitu perencanaan pajak. Artinya dengan hukum, mereka kan membuat hukum undang-undang penarikan pajak sendiri, aturannya. Itu kan aturan manusia.
sangat gampang dicari celahnya. Ya, maka ada beberapa pedagang di Jakarta yang bekerja sama dengan ETA untuk mengurangi kewajiban tadi. Kalau Anda mengatakan kita harus taat kepada pemerintah, boleh taat kepada pemerintah, tapi apa hasilnya? Hasilnya Anda akan dapat laba usaha orang tua. Bekerja hanya untuk menjadi budak negara saja. Salah seorang murid saya, dia punya pabrik herbal, merek besar, miliaran, sekitar 50 miliar asetnya, herbalnya. Dia punya 2, ketika ada tax amnesty, dia ikutkan salah satu perusahaan pabriknya untuk ikut tax amnesty. Dia mengatakan, Ustaz, saya harus menaikkan harga jual kan yang ikut atau amnesty ini, harus dinaikkan 24%. Kalau saya tidak naikin seperti harga biasa sebelum ikut tax amnesty tadi, saya hanya akan bekerja untuk negara saja, 1 sen pun saya tidak dapat laba. Hanya untuk biaya operasional saja. Kalau saya naikin, saya akan kalah persaingan di pasar. Orang nggak ada akan beli barang saya. Bagaimana Ustaz? Apakah saya harus taat pemerintahan? Yang kedua juga saya harus tax amnestikan. Kalau Anda ikutkan tax amnesty lagi, yang satu lagi, Anda jadi apa? Hah? Bekerja punya 2 pabrik dengan harga 50 miliar, tidak dapat apapun juga. Hanya biaya operasional saja. Lihat kezaliman dari pajak. Kalau dia naikkan, akan kalah bersaing. Dan bila dia naikin, apa yang terjadi dengan mata uang? Inflasi. Sama, riba dengan pajak dosanya sama besarnya. Inflasi yang terjadi. Maka Allah Ta'ala alam, seperti yang saya katakan tadi, diskusi dengan Pak Swidi, dengan tim ETA, bagaimana cara membuat tax planningnya sehingga orang tua Anda tidak dipidanakan dan tetap masih dapat keuntungan dari jerih payah keringatnya. Perbudakan namanya kan ya. Kaya punya 50 miliar aset, ya, tetapi dia tidak dapat uang laba sedikit pun dari 50 miliar. Karena habis buat bayar pajak. Wallahu a'lam. Jelas antum? Jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah barik fiik.